Pada kesempatan ini saya ingin berbicara dengan Bapak mengenai pengalaman belajar pendidikan Pancasila yang ada di sekolah dasar, di mana proyek ini dilaksanakan dengan unit tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Rizky dan Bapak Abdul gitu ya. Kemudian saya bisa Bapak siapa? Pak Suwardi, bisa dipanggil Pak Ardi saja. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ya, saya bisa mengucapkan Bapak. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak sudah mengajar di SD ini berapa lama? Nah, 1 tahun. Aja. Mengajar di saya Pasti jadi, mohon maaf 3A. Sekarang kita jalan 3A. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan, kalau kuliah di mana? Riwayat pendidikan saya dari SD Al-Manwar Akal Surabaya, terus SMP Negeri 14 Surabaya, SMA Negeri 12, dan tahun 16 kuliah di Indonesia PGSD juga, sama seperti masnya. Lulus tahun 2020. Untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin ke topik yang Iya, silakan. apa sih pentingnya Pancasila pada siswa SD menurut Bapak ini? Kalau untuk pentingnya Pancasila, itu Pancasila kan dasar dari negara ini ya. Terus penyusunan undang-undangnya diatur dari Pancasila yang pada intinya Pancasila itu adalah tujuannya untuk negara Indonesia ini agar bisa berproses gitu. Kalau pentingnya ya sangat penting, negara aja menjadikan sebagai dasar negara, apalagi pendidikan harus juga didasari dengan Pancasila untuk pendidikan. Berarti nanti sudah bisa harus mempunyai Pancasila. Harus punya, karena Pancasila itu tidak hanya tentang mengatur kehidupan seseorang saja, tapi bisa menjadikan sebuah ilmu dan banyak kan mata pencaharian orang-orang yang mengandalkan apa itu Pancasila. Nah, kalau misalkan ini kan sekelas itu banyak siswa-siswi yang punya karakteristik dan beda-beda gitu. Kalau Bapak sendiri itu pakai metode apa untuk bisa menerapkan tentang nilai Pancasila? Biasanya menggunakan satu pendekatan. Saya kalau di kelas itu lebih ke arah saya itu menjadi temannya. Jadi anak-anak jika nyaman berteman bersama saya, maka pelajarannya akan mudah untuk diserap anak-anak. Seperti itu. Menjadi partner belajar. Iya, jadi partner. Karena saya selalu menekankan ke anak-anak bermain dan belajar untuk anak kecil, bukan belajar dan bermain. Nah, kalau Pancasila yang kita kan itu bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari maupun dengan pelajaran lain. Kalau misalkan Bapak sendiri gimana mengintegrasikan Pancasila dengan pelajaran lain? Ya, untuk itu kan kita lebih ke arah ranah sosialnya. Yang namanya anak kan pasti ingin menang dan ingin mengalahkan yang lain. Bagaimana jika saat anak-anak menang tidak menjatuhkan yang nantinya akan mengurangi bullying di kelas. Contohnya saat kuis yang ranking 1 mendapatkan apa nilainya, ia akan selalu mengejek teman-teman yang di bawahnya. Nah, saya menekankan agar itu tidak dilakukan, meskipun bukan di materinya, tapi saat apa proses pembelajarannya, di situ saya menerapkan Pancasila. Nah, di pendidikan Pancasila yang ada di sini biasanya kan ada tentang toleransi dan saling menghargai. Iya. Kalau dalam konteks Pancasila, apa pendapat Bapak tentang toleransi dan saling menghargai? Konteks Pancasila ke toleransi dan menghargai. Ya, untuk apa konteks maksudnya yang seperti apa ini? Di sini berbeda pendapat
pentingnya toleransi dan keberagaman dalam konteks Pancasila itu. dalam konteks Pancasila. Karena di Pancasila sendiri di sila ketiga kan ada persatuan Indonesia. Bagaimana kita bisa bersatu jika tidak menghargai. Nah, untuk menerapkan ke hal yang lebih kecil ke anak, kita kan harus menghargai sesama teman dulu. Bahkan ada anak yang jago di mata pelajaran matematika contohnya, tapi tidak jago di bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu untuk menghargai setiap kemampuan anak, mentoleransi setiap kemampuan anak kan anak harus selalu bersama, apalagi untuk 6 tahun ke depan di jenjang SD seperti itu. Kalau untuk menghadapi anak-anak yang misalkan di sekolah, biasanya kan apalagi banyak kesulitan apa sih yang kita alami, gimana kita menghadapi masalah? Kesulitannya itu karena kurangnya pantauan orang tua untuk kebiasaan di rumah, pergaulan di media sosialnya anak-anak kan kebanyakan sekarang sudah memiliki media sosial seperti itu kan. Itu kan tanpa pengawasan orang tua dibawalah ke sekolah seperti itu, pergaulan di media sosialnya, dan ya anak-anak namanya anak seperti contohnya permainannya yang dimainkan anak di media sosial, di game itu yang bisa bersosialisasi juga kan, dimana yang menang itu harus membunuh. Nah, anak itu merasa kalau dia ingin menang, dia harus menjatuhkan, melumpuhkan seperti itu, dia untuk merasa menang. Itu kesulitannya, karena anak juga di rumah kan kebanyakan orang tua daripada anak rewel, pemikirannya kan seperti itu, dipegangi gadget, akhirnya tanpa pengawasan, terus sosialisasinya ya anak itu lebih luas, akhirnya ya seperti itu, bahasa anak juga yang bukan dikatakan kasar, yang lebih cenderung tidak pantas lah. Kalau kasar iya itu untuk pengetahuan anak yang di luar usianya, itu juga kan tidak pantas jika dibahas di anak usia kelas 3. Kalau misalkan pendidikan Pancasila kan banyak materi-materi ya. Kalau yang paling colok mencoba materi yang Kalau yang paling mencolok itu toleransi dan musyawarah yang selalu itu pasti akan setiap hari kita alami seperti itu. Karena juga yang paling sulit juga kan seakan musyawarah itu hal yang malah cuma rapat, tapi kan kadang nggak semua rapat bisa berjalan sesuai dengan prosedur rapat yang semestinya. bagaimana cara Bapak agar siswa bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah maupun masyarakat? Siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ya sebisa mungkin kan sebagai guru kan dicontoh kan dalam artian melakukan aktivitasnya. Nah, saya sering mengajak anak-anak untuk kalau sholat berjamaah, di sini juga ada programnya sholat berjamaah, terus sarapan bersama. Sebelum sarapan kan harus berdoa sesuai sila pertama untuk menghargai apa yang diberi Tuhan itu. Terus saat kuis atau apapun itu tidak boleh saling merendahkan temannya yang kurang, harus saling menyemangati seperti itu. Lebih ke arah mengajak saya itu. Kalau untuk selebihnya kan itu penangkapan anak masing-masing. Jadi kalau saya itu punya prinsip seperti ini, kalau anak nyaman belajarnya pasti mudah menangkap materinya. Kalau Bapak sendiri, bagaimana cara untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang materi yang Bapak tulis khususnya yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila? Untuk pemahaman kan bisa dilihat dari perilakunya, terus aktivitas kebiasaan yang dia lakukan di sekolah. Guru kan tidak hanya mengajarkan materi kan, untuk mengetahui kan kita bisa melihat dari perilakunya. Terus untuk kognitifnya juga kan bisa kita lihat dari tugas-tugas yang mereka kerjakan seperti apa hasilnya.
Bapak kan baru 1 tahun, Iya. cukup terhitung lama lah ya Pak. Apa sih pengalaman paling berkesan dari saat mengajar Pancasila di sekolah dasar? Pengalaman paling berkesan waktu tahun ajaran sebelumnya, ajaran 2023. Saya kebetulan pegang kelas D dan ada agama non-muslimnya, jadi saya bisa banyak belajar di situ untuk saling menghargai. Yang sebelumnya itu anak itu menjadikan agama atau Tuhan itu bahan olokan, bahan bulian yang mayoritas membuli minoritas. Artinya saat mereka bersama saya, selama bersama saya itu tidak pernah terjadi. Itu saya merasa sangat berkesan buat saya, karena saya merasa berhasil agar anak itu bisa menghargai orang lain di sekitarnya. Bisa menjadi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Iya. Terus yang terakhir nih Pak, saran dari Bapak, saran dari Bapak buat guru lain, misalkan ada saya mungkin teman-teman sebagai saran kalau dulu ketika Guru lain mengenai pembelajaran Pancasila dan calon guru, jangan pernah menilai sesuatu itu dari sudut pandang, satu sudut pandang lah. Karena yang menurut Anda baik itu belum tentu menurut orang lain juga baik. Karena pernah terjadi juga pada murid saya yang tahun ajaran dulu, ada 2 anak yang selalu bermasalah, dan guru sebelumnya itu selalu membela anak yang nangis dan menganggap yang nangis ini yang benar dan yang tidak nangis ini yang salah. Ternyata setelah saya korek lebih dalam, cari tahu lebih dalam, ternyata anak yang nangisan ini yang awalnya itu selalu usil, terus dibalas usil juga, akhirnya nangis. Ya, dan permasalahannya tuh sampai jauh loh. Yang anak yang nggak pernah nangis ini itu sampai kena skor 1 minggu. Itu pernah terjadi. Jadi ya jangan pernah menilai satu sudut pandang, sesuatu itu dari satu sudut pandang. Kita harus melihat bagaimana keadaannya si korban, bagaimana satu lagi Pak, yang misalkan kan karena kayak anaknya paling ketahuan itu kayak bully itu makin banyak sih sana kesini gitu, makin banyak kan itu nggak sesuai dengan dilakukan sebenarnya. ya. Kalau dari Bapak itu apa yang perlu dilakukan mungkin semuanya untuk kita pemerintah dan saya sebagai guru agar kasus bullying terutama di lingkungan sekolah itu bisa menurun. Kalau saya tuh menerapkan satu percaya diri, bullying yang paling sering terjadi kan satu, memanggil nama orang tua, memanggil dengan sebutan nama belakang. Padahal nama kan adalah doa. Gitu. Ya, meningkatkan percaya diri. Seperti jika ada anak yang dipanggil nama orang tuanya, saya manggil, gak apa-apa, itu ngefans sama orang tua. Akhirnya kan anak kan lama-lama, kamu ngefans sama ayahku, dia kan akhirnya pede kan saat ayahnya dipanggil-panggil. Akhirnya dia kan juga bisa bersyukur bahwa itu adalah nama ayahnya, dia tidak malu sama ayahnya. Seperti itu, meningkatkan percaya diri. Terus nama pemberian orang tua, kadang misalkan ada Kezia Putri Kuncoro dengan apapun tulisan Jawa. Nah, saat saya memanggil Kuncoro, teman-temannya itu selalu tertawa gitu. Ya saya mengingatkan dia, arti Kuncoro itu apa, artinya bagus, itu adalah doa dari orang tua. Seperti itu. Ya, dari saya itu meningkatkan percaya diri anak terlebih dahulu agar anak bisa menerima apa yang ada yang dimiliki dan tidak minder. Itu kan untuk korban, untuk pelaku sendiri malah untuk mendidiknya dan karakter bullying Secara tidak langsung saya juga mendidik si pelaku karena saya mengingatkan itu di depan pelaku. Akhirnya saat mereka mengejek, mereka memanggil nama orang tua, tapi yang dibully ini semakin pede, akhirnya kan dia capek sendiri. Dia akhirnya kan punya rasa, kok kamu nggak marah sih? Yang namanya orang untuk mengejek kan untuk memprovokasi agar kita marah. Tapi jika kita tidak marah, orang itu kan pelaku kan akan marah sendiri, sakit hati sendiri, akhirnya berhenti dengan sendirinya. Akhirnya mereka bisa berbaikan dan bermain bersama lagi.
Ya mungkin gitu ya bisa saja. Ya, maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak lagi saya. Ya mungkin saya juga karena masih baru, mungkin kurang pengalaman juga, karena saya juga masih menerapkan apa yang emang saya yakini, belum banyak belajar juga, saya juga belum banyak belajar. Itu saya juga mohon maaf apabila ada salah kata ya, dari saya. Ya semoga lancar lah. Salam juga untuk Pak Pandu, Hendri Pandu ya. Asik. Terima kasih ya. Sama-sama.